Hai semua, gimana nih kabarnya? Gimana kabar portofolio kalian? Nah, pasar kripto itu sudah mulai berangsur-angsur membaik. Dan sementara untuk persahaman justru diterjang isu kenaikan jumlah penderita COVID-19. Sehingga dunia persahaman mungkin sedikit lesu. Nah, tapi itu semua hanya sementara, pasti ada saatnya di mana pasar akan kembali naik. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang money management dan juga risk management. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe. Oke, siapa nih yang sudah belajar analisa teknikal? Nah, mungkin kalian sudah sempat juga menonton video aku yang ini, itu tentang dasar-dasar analisa teknikal. Dan mungkin beberapa dari kalian sudah mencoba mempraktekkan analisa teknikal tersebut dengan benar, tapi kok masih aja banyak ruginya. Nah, ini kalian perlu mempelajari yang namanya money management dan juga risk management. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang kedua hal tersebut. Nah, baik money management dan juga risk management ini sebenarnya sangat berkaitan satu sama lain. Jadi fungsinya itu tidak lain adalah untuk memanage keuangan kita selama kita melakukan trading untuk memaksimalkan keuntungan sembari tetap mengurangi yang namanya risiko. Jadi sebagai seorang trader pemula memang kita harus memahami beberapa prinsip ini dalam dunia trading, baik itu di kripto ataupun di saham. Yang pertama, kalian harus pahami bahwa nggak ada cuan cepat. Semuanya membutuhkan analisa, money management, kesabaran, dan juga keberuntungan. Jadi, sebagai seorang trader, yang harus kita prioritaskan adalah bagaimana mendapatkan keuntungan yang konsisten setiap bulan atau setiap minggu atau setiap hari, tergantung target kalian masing-masing. Jangan dulu mengharapkan profit 100% per hari. Kita anggap saja kalau kita mendapatkan itu adalah bagian dari bonus atau keberuntungan kita. Prinsip yang kedua adalah jangan sampai kita kehilangan uang kita dalam trading. Prinsip yang nomor 3 adalah jangan taruh semua uangmu pada satu wadah yang sama. Ini berarti jangan kita menaruh semua aset kita pada satu instrumen investasi saja. Misalkan kita all in semua di kripto dan kita tidak punya dana darurat, kita tidak punya diversifikasi aset. Itu bisa menyebabkan jika pasar kripto itu jatuh, maka semua aset kita akan habis. Jadi teman-teman bisa mulai untuk diversifikasi aset kalian. Bisa kalian taruh di reksadana, di saham, ataupun di emas, dan juga di kripto. Oke, itu tadi beberapa prinsip yang memang aku lakukan selama aku melakukan trading baik di saham ataupun di kripto. Dan kebanyakan trader profesional juga menggunakan prinsip yang sama. Oke, sekarang secara praktek bagaimana kita bisa menerapkan money management dan juga risk management ini. Yang pertama, dalam trading sebaiknya kalian tidak masuk dengan cara lump sum. Maksudnya lump sum adalah misalkan kalian punya budget 10 juta untuk trading di saham. Jadi kalian ketika ingin memilih saham, jangan kalian beli dengan 10 jutanya langsung. Pilihan yang lebih baik yang bisa kalian lakukan adalah dengan cara mencicil atau membelinya secara perlahan. Jadi pertama kalian bisa gunakan misalkan 10% atau 15% dari total modal kalian. Nah, istilah mencicil ini lebih keren disebut dengan dollar cost averaging. Jadi kita mencari harga rata-rata dengan cara membeli sebuah saham ataupun kripto itu secara perlahan-lahan. Cara seperti ini tentunya akan meminimalkan risiko kita bila mana kita salah melakukan analisa sebuah saham ataupun kripto. Sehingga ketika harga yang lebih murah itu muncul, kita bisa siap untuk membelinya lagi. Atau istilah kerennya adalah average down. Yang kedua adalah jangan lupa pasang stop loss. Nah, stop loss ini berfungsi untuk mengurangi ataupun menghindarkan kita dari kerugian yang lebih besar bila mana kita tidak sempat mungkin memantau pasar ataupun terjadi dump secara tiba-tiba. Karena meskipun kita sudah melakukan analisa teknikal, ada kalanya sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Disinilah peran stop loss untuk membatasi kerugian kita, supaya kita terhindar dari kerugian yang lebih besar. Sehingga nantinya tentunya kita bisa mengalihkan investasi kita ini kepada sebuah saham ataupun koin yang mungkin lebih prospek. Yang ketiga itu ada dua pilihan, yaitu cut loss atau average down. Nah, untuk beberapa trader itu ada yang lebih suka melakukan cut loss, ada juga yang lebih suka melakukan average down. Nah, meskipun begitu, kedua teknik ini tidak ada yang paling benar. Ada kalanya kita juga berhasil melakukan average down, ataupun ada kalanya pilihan cut loss adalah pilihan yang tepat. Jadi, keduanya punya plus minusnya masing-masing.
Yang keempat itu ada risk reward ratio atau triple R. Apa sih maksudnya risk reward ratio ini? Risk adalah resiko dan reward adalah hadiah. Nah, ini adalah rasio sesuatu yang kita korbankan untuk mendapatkan hadiah. Risk reward ratio setiap trader itu berbeda-beda. Yang paling terkenal itu biasanya adalah 1:2. Jadi, resiko yang kita ambil adalah 1 untuk mendapatkan hasil 2. Oke, sebagai contoh, anggaplah kita ingin membeli sebuah koin, yang mana harganya sementara ini adalah di harga yang nanggung. Atau koin tersebut tidak berada di supportnya, dan kita ingin take profit tepat di resistennya. Jadi misalkan kita memiliki budget untuk trading adalah 1 juta rupiah, dan kita membeli sebuah koin itu di harga tersebut. Jadi kita tidak beli di support, dan potensi untuk keuntungan kita adalah 1.300.000. Sementara untuk resiko yang kita ambil itu uang kita bisa minus sampai 500.000. Nah, ini berarti kalau kita mengambil resiko yang besar untuk reward yang kecil. Idealnya kita harus mencari koin-koin mana yang memberikan kita reward yang besar dengan pengorbanan yang kecil. Nah, daripada mengambil pilihan yang tadi, itu lebih baik kita mencari koin-koin yang lebih potensial. Misalkan kita punya modal 1 juta. Dan kita hanya boleh mengambil resiko kehilangan sebesar 100.000. Untuk hasil yang mungkin kita bisa dapatkan adalah 300.000. Jadi yang saya maksud di sini adalah resiko yang kita ambil haruslah lebih kecil daripada potensi keuntungan yang kita bisa dapatkan. Nah, disinilah penting tentang analisa teknikal, karena analisa teknikal bisa membantu kita memberikan gambaran kapan kita harus membeli ataupun menjual. Dan kalau analisa kita salah, kita harus tahu kapan kita harus cut loss. Yang belum belajar analisa teknikal itu kalian bisa cek video aku yang ini. Aku buat 4 seri dan kalian bisa pelajari satu persatu. Dan prinsip yang terakhir adalah disiplin. Seberapa pintar pun kita menggunakan analisa teknikal dan juga money management, jika kita tidak disiplin dengan trading plan kita, tetap saja kemungkinan kita rugi itu lebih besar. Jadi memang kita dalam trading itu harus tetap disiplin dan juga jangan berspekulasi. Bila mana trading plan kita itu keliru, kita harus siap untuk cut loss. Kemudian belajar dan memperbaiki trading kita lagi. Oke deh, sekian aja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian para trader pemula. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Akhir kata saya Andre, makasih.